Welcome to Maharaja. Ayo duduk bersama. Dengarkan Kak Anna mau berbagi cerita tentang pilot yang jatuh di gurun Zahara, bertemu pangeran cilik dari luar angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Maharaja. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Anna mau bercerita tentang pilot yang jatuh di gurun Zahara dan bertemu dengan seorang pangeran cilik. Kak Anna gak sendiri, Kak Anna sama temen Kak Anna. Namanya Sobat. Mana ya Sobat? Sobat. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sobat. Di sini aku mau menemani Kak Anna bercerita. Aku juga mau mendengarkan Kak Anna bercerita. Ayo teman-teman, kita dengarkan. Ayo Kak Anna cerita. Oke, kita mulai ya ceritanya. Pada tahun 1949, ada seorang pilot yang terbang. Tiba-tiba dia jatuh di gurun Zahara karena pesawatnya terkena badai dan rusak parah. Pilot itu sangat sedih karena dia tidak bisa memperbaiki pesawatnya. Berhari-hari ia terjebak di gurun Zahara itu. Ia hampir putus asa karena pesawatnya tak kunjung dapat ia perbaiki. Lalu bagaimana? Apakah pilot itu kesepian? Iya, pilot itu sangat kesepian. Dia sangat sedih. Dia hampir saja putus asa. Tapi tiba-tiba dia melihat anak kecil. Anak kecil itu sangat tampan. Dia memakai pakaian yang bagus, memakai shawl yang sangat terlihat cocok untuknya. Shawl itu juga kelihatan mewah. Karena itu, sang pilot menamainya Pangeran Cilik. Wah, Pangeran Cilik. Ya, Pangeran Cilik. Lalu sang pilot bilang kepada Pangeran Cilik itu, apakah kamu juga tersesat? Lalu Pangeran Cilik itu tidak menjawab. Mengapa tidak menjawab? Iya, Pangeran Cilik itu malah justru meminta sang pilot untuk menggambar domba. Kok begitu? Iya, kata Pangeran Cilik. Bisakah kamu menggambarkan domba untukku? Aku ingin kau menggambarkan aku seekor domba. Lalu, sang pilot menggambar domba untuk Pangeran Cilik. Iya, kok pilot itu mau? Iya, karena melihat Pangeran Cilik yang begitu ingin digambarkan seekor domba. Lalu, sang pilot pun menggambar seekor domba untuk Pangeran Cilik. Sobat dan teman-teman, mau lihat tidak gambarnya Pangeran Cilik itu, gambar pilot untuk Pangeran Cilik itu? Mau lihat seperti apa gambar domba itu yang digambar pilot untuk Pangeran Cilik. Ini dia gambarnya. Nih, gambar domba. Lalu setelah diberi gambar domba itu, Pangeran Ciliknya senang. Pangeran Cilik justru tidak mau gambar domba itu. Kenapa tidak mau gambar itu? Karena Pangeran Cilik bilang begini, aku tidak mau gambar domba itu. Dombanya terlihat sakit. Aku tidak mau. Aku mau domba yang sehat. Oh begitu. Iya, karena itulah sang pilot pun menggambarkan seekor domba lagi untuk Pangeran Cilik. Ini dia gambar kedua yang digambar pilot untuk Pangeran Cilik. Ini gambar dombanya. Iya, ini gambar dombanya. Lalu Pangeran Cilik senang. Pangeran Cilik juga tidak mau gambar domba itu. Kenapa begitu? Kata Pangeran Cilik, itu bukan seekor domba.
Itu kambing gunung. Aku tidak mau. Aku mau seekor domba. Oh begitu. Iya ya, gambarnya ada tanduknya seperti kambing. Iya, karena itulah pilot juga menyadari bahwa gambar itu justru lebih mirip dengan kambing. Akhirnya sang pilot pun menggambarkan domba lagi untuk sang pangeran cilik. Gambar lagi. Iya, gambar lagi. Dan gambar ketiga dari pilot, ini dia gambarnya domba. Lalu pangeran cilik senang melihat gambar domba itu. Pangeran cilik lagi-lagi tidak senang dengan gambar dombanya. Mengapa begitu? Kata pangeran cilik, aku tidak mau. Domba itu sudah terlalu tua. Aku ingin domba yang bisa hidup dengan waktu yang sangat lama. Tidak mau domba yang tua. Pangeran cilik ada-ada aja minta gambar domba terus, ya kan teman-teman? Iya, pangeran cilik minta gambar domba lagi. Lalu pilotnya mau menggambarkan. Karena pilotnya kesal diminta gambar domba terus, akhirnya pilot menggambarkan sebuah kotak. Kok sebuah kotak? Iya, ini sebuah kotak yang digambarkan pilot untuk pangeran cilik. Kata pilot begini, dombamu ada di dalam kotak itu. Karena itu, sang pangeran cilik menerima kotak pemberian sang pilot. Tanpa diduga, pangeran cilik justru senang mendapatkan kotak itu. Ia berkata seperti ini, "Wah, apakah domba banyak makan rumput?" Nah, justru pangeran cilik itu senang dapat gambar kotak. Iya, pangeran cilik senang dengan gambar kotak. Dia merasa bahwa dombanya hidup bahagia di dalam kotak itu, memakan rumput yang banyak. Mendengar penjelasan dari pangeran cilik, sang pilot pun akhirnya teringat akan masa kecilnya, di mana ketika kecil ia menggambar seekor ular yang memakan gajah. Tetapi orang dewasa mengira gambar itu adalah gambar sebuah topi. Seperti ini gambar pilot waktu kecil. Ini dia gambar ular yang memakan gajah. Tapi orang dewasa mengatakannya ini gambar topi. Memang agak mirip topi sih. Nah, sejak itu pangeran cilik dan sang pilot pun menjadi lebih dekat. Pilot menyadari bahwa imajinasi anak-anak sangatlah besar. Karena semakin dekat itu, sang pangeran cilik pun bercerita pada pilot bahwa dirinya bukan berasal dari bumi. Hah? Bukan berasal dari bumi? Iya, pangeran cilik bilang sama pilot kalau dirinya itu berasal dari luar angkasa, dari planet lain yang lebih kecil dari bumi. Namanya planetoid yang bernama asteroid B612. Asteroid B612? Itu planet apa? Itu planet yang paling kecil, planet kecil di luar galaksi Bima Sakti. Jadi di jagat raya itu banyak planet? Iya, banyak planet. Selain di galaksi Bima Sakti, itu ada galaksi-galaksi lain, ada planet-planet lain. Planet yang kita ketahui kan selama ini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, selain planet-planet itu ada planet lain. Oh begitu. Shobar baru tahu kalau ternyata di luar sana banyak sekali planet. Alam raya kita sangat luas ya ternyata ya teman-teman. Iya, alam raya itu sangat luas. Lalu pangeran cilik itu bercerita tentang apa lagi kepada sang pilot? Dia bilang kepada sang pilot
Kalau di planetnya, dia tinggal bersama dengan sekuntum bunga mawar yang sangat ia sayangi. Bunga mawar? Iya, bunga mawar itu dijaga dan dirawat oleh sang pilot dengan baik. Dijaga oleh Pangeran Cilik dengan sangat baik. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Setelah itu, sang Pangeran Cilik bercerita kalau bunga mawarnya itu sangat sombong dan angkuh. Ia jadi kesal, setiap hari kan dirawat, tetapi malah tidak menghargai Pangeran Cilik. Akhirnya Pangeran Cilik pergi dari planetnya. Ia menjelajah dan sampailah ke bumi. Ia bercerita pada sang pilot sebelum ia sampai di bumi, ia pergi ke planet-planet lain. Pergi kemana saja Pangeran Cilik itu? Ia pergi ke planet pertama yang ia kunjungi. Di sana ia bertemu dengan seorang raja yang sok berkuasa. Apa-apa harus dituruti. Raja itu selalu ingin semua yang dimintanya harus dapat dituruti. Senang juga ya teman-teman kalau apapun yang kita mau dituruti. Senang dong. Sobat, gimana ya? Gini deh. Misal nih ya, Kak Ana nih jadi raja. Bukan, Kak Ana jadi ratu. Kan Kak Ana perempuan, masa Kak Ana jadi raja. Misal Kak Ana jadi ratu, lalu Kak Ana makan makanan yang tidak enak. Karena Kak Ana ratu, Kak Ana menyuruh Sobar untuk menghabiskan makanan yang tidak enak itu. Sobar harus menuruti permintaan Kak Ana. Lalu, apakah Kak Ana senang dengan itu? Misalnya Sobar menghabiskan makanan itu. Bisa jadi Kak Ana merasa senang karena makanan itu akhirnya habis. Tapi, apakah Sobar senang jika menghabiskan makanan yang tidak enak? Tidak senang, tidak senang, tidak senang. Tidak mau makan makanan yang tidak enak. Nah, di situ poinnya. Jadi, semua keinginan yang kita inginkan tidak harus dipenuhi. Kalau kita memiliki kekuasaan, kita juga tidak boleh sewenang-wenang. Kita harus melihat keadaan orang lain. Ya, coba paham. Jadi, kalau misalnya kita ingin sesuatu, kita juga harus melihat apakah keinginan kita itu melukai orang lain atau tidak. Ya, betul, seperti itu. Kita kalau punya keinginan harus juga memperhatikan orang lain. Oke, lalu lanjut, pangeran kecilnya bagaimana lagi? Lalu pangeran kecil bercerita lagi kepada pilot. Setelah dia sampai ke planet pertama, dia singgah ke planet kedua. Di planet kedua, ia bertemu dengan seorang pengusaha yang menghitung bintang-bintang di setiap harinya. Setiap hari menghitung bintang-bintang, apa tidak pusing? Kalau Kak Ana sih, ya pasti pusing lah. Masa setiap hari menghitung? Lalu, kenapa itu menghitung bintang terus setiap harinya? Bagi pengusaha itu, bintang adalah kekayaannya, aset yang sangat berharga. Jadi ia menghitung terus setiap hari. Apakah kekayaan itu sangat berharga di kehidupan? Buat hidup, apa kekayaan itu sangat berharga? Begini sobat, semua yang kita miliki di dunia ini sangat berharga. Tetapi poin utamanya, kekayaan itu bukan hal yang paling utama membuat bahagia, bukan hal yang paling membahagiakan. Menurut Kak Ana, kebahagiaan yang utama itu dalam kehidupan adalah cinta kasih antar manusia. Coba kita bayangkan, jika kita memiliki kekayaan yang begitu banyak, tetapi tidak memiliki cinta kasih antar manusia, apa jadinya? Kita bisa saja menaruh curiga pada setiap orang. Lalu, bagaimana kehidupan kita kalau kita selalu curiga pada semua orang? Bisa jadi kita hidup dengan tidak tenang. Oh iya, betul juga. Kita harus saling menyayangi dan saling mengasihi.
Kalau cuman jadi orang kaya tetapi pelit juga tidak baik. Ya kan teman-teman? Sobat juga nggak mau sih kalau kayak gitu. Nah, itu dia. Lalu pangeran kecil kemana lagi? Apakah masih di situ terus? Tidak, setelah itu pangeran kecil pergi lagi ke planet ketiga. Di sana ia bertemu dengan seorang yang haus akan pujian. Haus akan pujian? Iya, seseorang itu haus akan pujian. Dia merasa bahwa dirinya paling hebat. Pokoknya dia paling hebat dalam segala hal deh orang itu. Sangat tidak menyenangkan jika punya teman seperti itu. Selalu merasa sok hebat. Tidak suka. Iya, jadi kita tidak boleh haus akan pujian. Dalam hidup, selain menerima pujian, kita juga harus bisa menerima sebuah kritikan. Kenapa begitu? Agar kita bisa melihat kekurangan diri kita dan dapat memperbaikinya di setiap hari. Setiap hari kita bisa menjadi lebih baik. Kita harus bisa menerima kritikan dari orang lain. Betul, setuju. Satu lagi sobat. Apalagi? Jadi kita ketika menerima pujian pun kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Iya, sobat akan tetap rendah hati. Teman-teman di rumah juga kan pasti akan tetap rendah hati. Betul sekali. Lalu setelah itu pangeran cilik pergi lagi dan dia singgah di planet yang bertemu dengan seorang pemantik lentera. Sibuk. Iya, orang sibuk yang setiap harinya menyalakan lentera. Dia sampai lupa perputaran siang dan malam karena saking sibuknya. Juga dia sampai lupa beristirahat. Lupa istirahat? Kenapa bisa begitu? Ya, karena setiap siang dan malam ia selalu sibuk bekerja. Ia lupa istirahat, lupa kesehatan dirinya, bahkan sampai lupa keluarga. Tidak asyik. Kan kita juga harus bisa menjaga kesehatan, apalagi di musim seperti ini yang banyak virus corona. Kan harus tetap istirahat juga. Kerja boleh, belajar boleh, main boleh, tapi tetap istirahat dan jaga kesehatan. Ya, betul sekali, harus seperti itu. Lalu pangeran kecil kemana lagi? Lalu pangeran kecil pergi lagi. Ia pergi lagi sampai ketemu di sebuah planet. Dia bertemu dengan seorang yang pemalas. Orang pemalas? Iya, setiap harinya ia kerjanya hanya rebahan, tidur, dan bersenang-senang. Nah, tadi sobat, kalau misalnya kita tidak boleh kecapean, tapi kita juga tidak boleh bermalas-malasan. Jadi hidup itu harus seimbang sobat. Kita harus bisa bekerja yang seimbang, bekerjanya sama istirahatnya juga, nggak boleh kecapean, istirahat gitu. Iya. Lalu bagaimana lagi? Lalu setelah itu pangeran kecilnya itu pergi lagi ke planet lain. Dia sampai di planet ke-6. Di sana ia bertemu dengan seorang ahli planet. Tetapi ahli planet itu tidak tahu apapun yang ada di planetnya. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa ada seorang ahli planet yang tidak tahu apapun dalam planetnya? Teman-teman, tahu tidak kenapa bisa begitu? Begini sobat, bisa. Jadi misal gini deh, sobat tahu Gunung Slamet? Teman-teman di rumah tahu Gunung Slamet? Tahu.
Teman-teman di rumah pasti juga tahu Gunung Slamet kan? Kan kita bisa lihat Gunung Slamet dari sini, kan dekat dengan kita. Nah, Sobar dan teman-teman tahu tidak apa saja yang ada di Gunung Slamet itu? Hewan apa saja, tumbuhan apa saja, tahu tidak? Tahu tidak Sobar? Mungkin di sana ada pohon jati. Mungkin di sana ada harimau. Mungkin di sana ada apa ya teman-teman ya? Ada apa teman-teman? Oh ya, itu kata teman-teman. Mungkin di sana ada serigala. Nah, kan itu mungkin. Itu karena apa? Sobat sudah pernah ke Gunung Slamet atau belum? Belum pernah. Kan cuman bisa lihat aja sama lihat berita-berita di internet. Nah, itu dia. Jadi, ahli planet itu tidak tahu apapun yang ada di planetnya karena di planetnya itu tidak ada satupun penjelajah. Jadi dia tidak tahu apa aja yang ada di planetnya. Begitu juga dengan Sobar yang mungkin tidak tahu di Gunung Slamet itu ada apa karena belum pernah ke Gunung Slamet. Meskipun Sobar mungkin melihat informasi Gunung Slamet itu melalui internet, tetapi informasi di internet itu belum tentu semuanya benar. Jadi ketika membaca sesuatu informasi di internet, Sobar dan teman-teman juga harus mengecek kebenarannya. Harus tahu dulu itu betul atau tidak. Jangan asal percaya seperti itu. Oh iya, paham. Lalu pangeran kecil, kok jadi planet sih? Lalu pangeran kecilnya kemana lagi? Nah, setelah bertemu dengan ahli planet di planet ke-6, pangeran kecil barulah sampai di bumi yang akhirnya ketemu sang pilot itu. Kepada sang pilot, pangeran cilik itu bilang kalau di bumi dia bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter. Benar-benar berbagai karakter. Pangeran cilik sampai bingung, sampai wah, banyak sekali, beda ternyata, tidak seperti di planet 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Gitu. Lalu pangeran kecil kemana lagi? Setelah pangeran kecil atau pangeran cilik itu bercerita dengan pilot, dia pamit sama sang pilot. Dia bilang dia mau bermain. Dia mau bermain-main dengan temannya serigala. Akhirnya pangeran cilik itu pergi main bersama serigala. Sang serigala pun mengajak pangeran cilik itu ke kebun bunga mawar. Di sana pangeran cilik melihat bunga-bunga mawar yang banyak sekali, persis seperti bunga mawar yang ada di planetnya. Lalu bagaimana? Lalu pangeran cilik itu pun akhirnya merasakan kerinduan kepada bunga mawar yang ada di planetnya. Aku rindu dengan mawarku yang ada di planet. Bagaimana kabarnya ya? Apakah dia baik-baik saja? Mawar di sini semuanya sama dengan mawar di planetku. Lalu serigala yang mendengar perkataan pangeran cilik itu berkata pada pangeran cilik, Tidak begitu. Walaupun mawar itu sama, tetapi mawar yang ada di planetmu pasti punya perbedaan dengan planet di sini, dengan mawar yang ada di planet di sini. Karena mawar di planetmu itu adalah mawar yang kau sayangi, mawar yang kau rawat setiap hari. Pasti berbeda dengan mawar-mawar di sini yang kau tidak kenal sama sekali, yang tidak kau rawat. Pasti berbeda kan? Lalu pangeran cilik berpikir, iya ya, mawar di sana kan mawar yang kurawat setiap hari. Aku sangat sayang mawar itu. Lalu serigala pun berkata pada pangeran cilik, kalau begitu, kau pulang saja ke planetmu. Kau kembali pada mawarmu. Jangan sampai karena keegoisanmu dan kesalahpahaman
kau meninggalkan mawarmu yang kau sayangi dan akhirnya terlambat sudah. Lalu kata Pangeran Cilik, ah iya juga ya, mawar di planetku itu kan mawar yang aku sayangi. Kalau begitu aku pulang saja deh ke planetku. Lalu setelah itu Pangeran Cilik memutuskan untuk pulang ke planetnya. Sebelum pulang, ia berpamitan pada sang pilot. Dia menemui pilot itu lagi. Ya, Pangeran Cilik menemui pilot itu lagi, ditemani oleh serigala. Lalu dia bilang kepada sang pilot, aku mau pulang ke planet ya. Aku sangat rindu dengan mawar di rumahku, di planetku, di sana. Aku tidak mau menyesal. Aku ingin kembali berbaikan dengan mawar di sana. Mau menemani mawarku. Lalu pilot itu pun berkata, oke, kalau begitu, hati-hati ya. Sampai jumpa di lain waktu. Setelah itu, Pangeran Cilik pulang ke planetnya. Karena Pangeran Cilik telah pulang ke planetnya, sang pilot pun akhirnya bersemangat. Ia melihat Pangeran Cilik yang bersemangat, dia jadi ikut bersemangat untuk membenarkan lagi pesawatnya yang rusak, memperbaiki pesawatnya yang rusak. Setelah itu akhirnya pesawatnya sang pilot bisa diterbangkan. Sang pilot pun pulang ke rumah dengan niat untuk memperbaiki dirinya di setiap hari. Dia pulang dengan senang hati. Seperti itu. Dan ceritanya selesai. Begitu kisah pilot dan Pangeran Cilik. Jadi pilot yang tadinya putus asa, lalu setelah mendengar cerita-cerita Pangeran Cilik dan melihat kesungguhan Pangeran Cilik untuk kembali bersama mawar, ia lalu semangat lagi untuk memperbaiki pesawatnya hingga ia bisa pulang ke rumah. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih ya Kak Ana sudah mendongeng, sudah bercerita untuk sobar. Ya sobar, sama-sama. Nah, sampai situ saja ya teman-teman. Kali ini Kak Ana pamit. Semoga teman-teman di rumah senang. Ya, semoga teman-teman di rumah senang. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Sobat sangat senang bisa mendengarkan cerita bersama teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.